Ya, kembali di 88,5 Irama FM Purworejo. Halo, selamat pagi pendengar Irama FM Purworejo. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau sekarang ini saatnya Anda bisa berkolaborasi lagi tentunya dengan Vivi Safira dan Dr. Derajat Kurniawan SPOGK ya, yang seperti biasa bakal memberikan solusi yang terbaik pastinya buat Anda untuk masalah wanita, reproduksi, atau nggak cuma wanita aja, kaum pria. Hey, silahkan merapat tentunya bersama kami di Irama Live Talk bersama beliau Dr. Derajat Kurniawan SPOGK. Dan silakan juga Anda nanti bisa berpartisipasi, bertanya, ada keluh kesah apa, boleh Anda bisa ikutan gabung di 02753214446 atau bisa juga di 081392696815. Kita siarkan ini lewat IG-nya Irama FM dan nanti juga bisa Anda lihat juga tayang lewat YouTube-nya Irama FM Purworejo. Sebelumnya selamat pagi Dr. Derajat, apa kabar? Baik Mbak Vivi, apa kabar juga? Ini maaf nih dari tadi benerin headphone ini. Kayaknya headphone-nya kurang gede deh. Sudah saya panjangin kok kayaknya masih kurang panjang juga. Ini mungkin kepalanya kegedean. Ini ngaruh dengan beliau Dr. Derajat kuntur dari umrah atau gimana nih? Jadi besar kepala. Itu dia. Iya, mungkin memang ukuran kepala saya agak gede emang. Pakai topi atau blangkon aja mesti harus yang paling besar. Oh, gitu. Iya. Bisa aja. Alhamdulillah bukan hidrosefalus tapi. Bukan ya dok ya. Dokter sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat Mbak Vivi. Bagaimana Mbak Vivi? Sehat, alhamdulillah. Dan ini seneng banget bisa ketemu sama dokter. Saya udah nunggu-nunggu tadi dok. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dan pastinya bakal memberikan informasi terbaik pastinya buat calon ibu atau ibu yang lagi KB atau ibu yang pingin punya momongan lagi ya. Tapi pastinya sekali lagi, mungkin dokter bisa sapa dulu pendengar Irama FM yang gabung lewat 88,5 ataupun lewat IG-nya Irama. Oh iya, halo, assalamualaikum pendengar dan pemirsa semuanya. Ini pemirsa ya? Ya, ini live dan apa kabar semuanya? Semoga harapan kita semua sehat ya. Sehat, bisa menjalani weekend ini dengan senang, gembira, dan tentu saja pada kesempatan ini monggo kalau mau ada masalah disampaikan, mumpung ada istilahnya apa nih, wahana atau wahana untuk dialog dan tanya jawab dengan Mbak Vivi nih. Oke, Mas Adi bisa bantu aku. Dan Mas Adi. Mas Adi. Tiba-tiba langsung shoot gitu. Oke, makasih ya Mas Adi ya. Iya, oke. Bentar dok, sambil ditunggu dok. Dok, sekarang saya ingin mencoba obrolan dulu dok sama Dokter Derajat ya, karena beberapa minggu emang nggak sempat ketemu sama dokter, saking sibuknya beliau nih pendengar. Saya ingin ngobrol tentang masalah mitos atau fakta gitu aja dok. Obrolan kecil ya, mitos atau fakta yang pastinya memang ini sudah sangat berkembang tentunya di masyarakat yang ada gitu kan. Tapi yang pasti kita tidak menutup kemungkinan buat Anda yang ingin berkolaborasi dengan kita, bertanya langsung bersama Dokter Derajat, boleh telepon ataupun SMS WhatsApp. Dan sekarang saya ingin tanya ini dok, tentang mitos atau fakta. Ketika wanita lagi datang bulan, minum air kelapa, apakah bisa menyebabkan pendarahan dan kista? Mitos atau fakta? Monggo. Dan itu mitos ya. Mitos karena secara ilmiah juga tidak terbukti bahwa air kelapa bisa menyebabkan apa tadi? Pendarahan dan kista. Kista. Gini ya Mbak ya. Kista itu kan sesuatu yang jadi apa ya, hal yang sangat menakutkan bagi wanita. Walaupun sebetulnya kista itu bukan hal yang berbahaya, tidak semuanya kista itu adalah cancer. Tapi image atau mindset dari orang-orang yang saya tahu ya, mereka itu menganggap bahwa kista itu adalah kanker itu loh. Begitu dibilangin Bu, ini ada kista, langsung mak perepet kayak tidak punya masa depan itu sepertinya tuh loh, lihat. Nah, hubungannya dengan air kelapa. Nah, sekarang begini, kalau memang mitosnya air kelapa membuat kista, mesti langsung dibuang itu kelapa-kelapa itu ya. Bahkan sampai kelapanya juga nggak mau makan, soalnya kan kelapa mengandung air kelapa juga kan, gitu. Jadi saya kira ini mitos, dan mitosnya tuh pakai kuadrat mungkin ya, sangat-sangat mitos. Jadi tidak. Kemudian masalah pendarahan juga begitu ya. Jadi pendarahan, apapun yang terjadi pada organ reproduksi wanita itu ada penjelasan secara ilmiah. Bahwa seperti pendarahan ya disebut sebagai ilmiahnya abnormal uterine bleeding, itu artinya pendarahan yang tidak normal yang terjadi pada wanita. Contoh, tidak sesuai siklusnya, tidak terkait dengan hormonalnya dan sebagainya. Itu masing-masing ada penyebab yang
ya nggak cuma 1-2 penyebabnya, banyak ya. Ada penyebab struktural maupun non struktural. Kalau struktural itu biasanya dari fisik, dari kandungannya. Contoh kanker itu sendiri, kemudian adanya polip, misalnya daging tumbuh, ada miom, ada adenomyosis, itu secara fisik. Tapi kalau non hormonal, misalnya pemakai KB terus keluar darah tidak normal, itu kan akibat ada alat di situ, kemudian penebalan akibat hormon seperti itu, gangguan pembengkuan darah dan sebagainya. Jadi banyak penyebab. Nah, kalau kita kembali ke air kelapa, kalau air kelapa menyebabkan pendarahan, terus masuk kriteria yang mana? Kecuali kalau misalnya air kelapa itu mengandung hormon. Jadi memang hormon dalam tubuh itu kalau terpapar hormon dari luar, artinya membuat hormon tubuh itu tidak seimbang, itu bisa menyebabkan pendarahan. Gitu ya. Tapi setahu saya air kelapa tidak mempunyai hormon. Kalau punya hormon yo enak banget no. Orang minum air kelapa terus biar awet muda misalnya gitu ya. Wah itu nggak usah macam-macam. Ya itu Mbak. Apalagi mitos sekarang mitos, apalagi sekarang air kelapa itu betul-betul ini Mbak, yang saya tahu. Pernah nggak lihat air kelapa botolan atau kotak itu? Betul. Itu sekarang diproduksi makin banyak mereknya loh. Minum kemasan, iya. Iya, dan betul. Saya suka gitu loh. Ini air kelapa daripada belah kelapa sendiri kan. Walaupun saya punya di rumah punya pohon kelapa 2 loh Mbak. Bisa nih Mas Adi. Bisa, boleh. Itu malah nggak ada yang minum kadang-kadang. Wah ini nggak ada yang manen gitu ya. Padahal buahnya banyak banget. Nah itu diproduksi yang saya tahu pabriknya tuh di Thailand tuh, tapi diekspor di semua negara deh. Mungkin Indonesia harus bikin pabrik itu air kelapa. Instan kan Dok, padahal kan harusnya lebih enak yang asli langsung metik gitu kan. Tapi bisa Mbak, jadi di kemasan tuh ada masing-masing berapa persen air kelapanya. Ya cari aja yang mendekati 100% kan. Jadi rasanya memang asli. Iya, saya kemarin kebetulan ya pas di sono ya, umroh kemarin. Umroh aja, oke. Waktu di umroh. Di sono Mas Adi. Di sana kan banyak minuman ya. Kalau di Arab Saudi itu kan banyak minuman impor ya. Terus kita tinggal milih aja, ini kok ada air kelapa, ternyata buatan Thailand. Nah saya coba, kok enak gitu loh. Lah berawal dari situ. Akhirnya begitu balik Indonesia nyari-nyari nih yang mirip-mirip. Ada sih tapi rasanya nggak seenak yang di sana. Ya mungkin beda merek, beda pabrik mungkin. Lebih mendekati yang di sana ya Dok ya. Iya yang 100%. Ya. Jadi terjawabkan sudah ini kalau air ada kelapa, ya. Anda yang tanya air kelapa tuh ketika datang bulan bisa menyebabkan pendarahan atau mitos banget ya. Kalau misalnya bukan mitos, betul. Wah itu pabrik air kelapa kemasan tuh tutup semua nanti. Enggak ya Dok, berarti aman ya Dok ya. Aman sih, aman sekali. Baik, ada yang udah WhatsApp. Oke, Mbak FT tunggu dulu sebentar Mbak FT. Pakai nama samaran boleh ya Dok ya? Boleh. Ada yang bertanya dari Mbak Tuti yang ada di Purworejo aja, tertarik dengan obrolan mitos atau fakta. Mau tanya apakah minum susu ketika kita lagi mens bisa mengurangi nyeri datang bulan? Matur nuwun pencerahannya dokter gitu. Monggo Dok. Minum susu berarti aduh lagi sakit banget, daripada minum obat yang itu tuh mending minum susu aja. Saya tuh berusaha menjelaskan berdasarkan logika aja. Oke. Air susu menyebabkan nyerinya berkurang. Nah, padahal nyeri berkurang itu yang bisa berpengaruh apa? Obat-obatan penghilang nyeri, ya toh, atau painkiller itu istilah medisnya. Nah, susu apakah mengandung penghilang nyeri misalnya? Sepertinya enggak ya. Jadi ini kita main di logika biar paham, tidak hanya menerima mentah-mentah. Oh, berarti susu bisa menghilangkan nyeri. Oh, tidak ya. Karena kalau di logika bahwa susu tidak mengandung penghilang nyeri. Kalau mengandung penghilang nyeri ya berarti orang-orang sakit itu ya, kayak demam. Demam kan juga nyeri yang dalam bentuk panas ya. Itu minum susu aja, nggak usah beli paracetamol atau mungkin susu hangat gitu ya Dok ya. Jadi ini mitos lagi gitu. Tapi kalau misalnya jadi gini loh, kejadian mitos itu kadang-kadang hanya mengkait-kaitkan. Jadi orang yang mungkin nggak bisa mengkaji itu secara logika, mengkaitkan antara satu kejadian dan kejadian itu kebetulan terjadi pada saat itu juga. Contoh, habis minum susu kok haidnya kok hilang. Padahal itu kebetulan. Ya. Kebetulan. Dan kadang-kadang kan kalau kita pas sakit atau entah nyeri haid, nyeri yang lain atau demam,
kan kita dianjurkan minum susu loh biar cepat sembuh gitu loh. Begitu habis minum susu gue hilang. Terus woro-woro aku habis minum susu hilang loh sakitku. Berarti susu menghilangkan sakit. Wah, itu sudah jadi viral. Obat-obat nggak berlaku ya, Dok ya. Jadi mitos terjadi karena mengkait-kaitkan. Kecuali kalau mitos itu bisa aja loh terbukti mitos tuh. Kalau misalnya kejadian itu berulang-ulang dan memang kejadiannya sama. Misalnya Mbak Vivi minum susu hilang sakitnya. Saya minum susu hilang sakitnya. Ya, Mas Adi juga hilang. Habis minum susu pengen lagi minum lagi. Kira gini, minum susu tambah cantik gitu. Wah, aku minum susu terus, Dok. Kalau saya minum susu kapok pasti. Oh, nggak cocok berarti, Dokter. Nggak cocok, saya minum susu tuh seringnya diare jadinya. Ya berarti nggak cocok. Iya, tapi penjelasannya ada juga. Bukan berarti terus aku membuat mitos nih. Jangan minum susu nanti diare loh kayak Dokter Dajjal nggak gitu. Semua. Ya nggak semua karena penjelasannya begini. Susu itu mengandung zat banyak sekali ya, salah satunya laktose. Jadi laktose itu tidak semua usus menerima. Jadi zat-zat makanan itu memang sebagian orang tidak semuanya cocok dengan zat itu. Kebetulan saya itu usus saya itu tidak begitu toleran sama yang namanya laktose. Makanya kalau susu dengan laktose yang tinggi, mungkin laktose rendah nggak masalah ya. Laktose tinggi langsung itu mesti mulek-mulek itu ususnya. Langsung. Jadi dia ada efek menolak gitu loh. Akhirnya diare gitu. Oke, berarti bisa kita ambil jawabannya itu adalah mitos. Oke, kita bermain-main itu ya. Tapi ada lagi pertanyaan udah masuk, Dokter. Ini udah WhatsApp di SMS juga Irama FM. Tapi kita nggak menutup kemungkinan buat yang mau IG bertanya-tanya, nggak cuma gabung aja, boleh ya bertanya langsung. Dari Mbak FT, aku lahiran tahun 2017 bulan Oktober. KB 3 bulan mulai 2018 pertengahan dan berakhir KB sampai akhir Desember 2020. Sampai sekarang tidak KB jalan 5 tahun. Alhamdulillah masalah haid tiap bulan lancar, Dok, sampai saat ini. Cuma pernah haid sampai 21 hari. Kira-kira bermasalahkah itu? Itu kejadian udah 1 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sampai saat ini lancar. Cuma permasalahannya suami saya kalau mudik 50 hari sekali. Berarti hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Minta saran aja, Dok, tipsnya. Beliau punya anak 1. KB-nya apa tadi? Nggak disebutin, Dok, nggak disebutin. KB 3 bulan mulai 2018. Oh, KB 3 bulan. KB 3 bulan. Ya, jadi begini, KB 3 bulanan itu berarti suntik. Yang suntik 3 bulanan. Oh, suntik 3 bulan ya. Itu ya, Dok ya. Nah, kalau lihat dari cerita-cerita itu apa yang jenengan alami itu masih wajar ya. Tadi kan menanyakan, saya pernah dulu sampai 21 hari. Betul sekali. Jadi KB yang sifatnya hormonal itu bisa membuat gangguan pada haid di awal. Jadi tidak terus-terusan. Jadi kalau misalnya ada yang memakai KB suntik, yang hormon kan nggak cuma suntik nih, ada pil, ada susuk ya. Itu biasanya bisa mengalami gangguan di awal-awal pemberian. Karena apa? Tubuh ini perlu adaptasi. Karena itu hormon, apalagi itu depo ya, deposit. Jadi pada deposit hormon, maka dia akan menyesuaikan dulu. Dan kalau ada akseptor KB yang mengalami gangguan di awal, itu jangan terus langsung moh gitu ya. Wah, saya habis suntik kok kayak gini nih. Enggak, jadi secara kontinu, annual, jadi secara berulang itu dilakukan. Itu nanti lama-lama akan terbiasa. Misalnya seperti cerita tadi itu contoh yang bagus ya. Awalnya pernah pendarahan sampai 21 hari, tapi setelah suntikan kedua, ketiga dan seterusnya itu akan menjadi terbiasa. Jadi itu hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi. Tapi ada pertanyaan lain yang mungkin mengganggu itu apa ya? Apa tadi? Ini kalau mau punya momongan lagi, padahal suami itu 50 hari pulang gitu loh, Dok. Berarti kan hampir 2 bulanan ya. Oke. Kalau pengen punya momongan lagi, berarti KB-nya di stop dulu 1. Itu masih pakai KB nggak waktu suaminya pulang? Kalau masih ber-KB, apalagi KB-nya itu KB suntik ya. Sekarang tidak KB. Oh sudah selesai. Nah, kalau sudah tidak KB, maka untuk memastikan bisa hamil enggak,
jenengan sudah mengalami haid teratur dulu enggak? Gitu, ya itu harus dialami dulu, karena seringkali pasca KB suntik maka haidnya nggak datang-datang, tapi bukan hamil, dampak dari KB-nya belum teratur secara alami gitu ya. Jadi tunggu sampai alami dulu. Kadang-kadang pemakai KB hormon itu kembali subur itu bisa sampai berbulan-bulan lamanya kembali lagi. Nah kalau sudah mensnya itu teratur ya, itu jenengan hitung siklusnya berapa hari. Nah itu bisa menentukan kapan Anda nanti mengalami ovulasi atau masa subur. Ngitungnya adalah 14 hari sebelum mens yang akan datang. Jadi kalau misalnya suaminya datang di hari kesekian, misalnya tanggal 15 gitu ya, untuk bulan depan, cobalah ngitung-ngitung bulan depan itu masa subur jenengan tuh jatuh di tanggal berapa, dengan cara rumus yang tadi. Jenengan menentukan dulu mens yang akan datang, terus dikurangi 14. Nah nanti cocok nggak di situ? Kalau nggak cocok, wah ya susah, karena memang ovulasi itu hanya terjadi dalam 1 hari dalam 1 bulan. Tapi keuntungannya bahwa sel telur itu bisa hidup selama 3 kali 24 jam. Jadi lama. Di 3 hari plus minus itu bisa dilakukan hubungan suami istri, dan itu masih memungkinkan terjadinya kehamilan. Jadi bukan berarti begitu ovulasi langsung tembak di situ, kan kita nggak tahu nih hari yang kesekian, tapi paling nggak 14 hari sebelum haid yang akan datang itu waktu yang paling mendekati. Nah disitulah berhubungan ya dok. Iya, disitulah harus berhubungan. Kalau misalnya nggak tepat hari itu gimana dok? Nggak apa-apa. Misalnya suaminya baru datang 2 hari setelah ovulasi, nggak apa-apa, itu langsung. Kalau 2 hari setelah ovulasi kan range-nya kan masih dapat di range itunya ovulasinya. Gitu. Oke, Mbak Fitri yang ada di Binong, thank you udah ikutan gabung ya Mbak FT. Udah mendapatkan pencerahan yang terbaik pastinya dari Dokter Derajat. Atau kalau kurang lagi konsultasi langsung sama beliau, boleh ya dok ya? Boleh. Langsung cus gitu cari ya. Saya. Dokter. Dan saya sapa dulu buat Anda yang sudah gabung sambil dokter mungkin nunjuk boleh dok? Boleh ya. Saya mau mendekatkan dulu di sini. Saya sudah ngelirik tadi, tapi kan belum dipersilahkan. Soalnya tadi kalau susu dokter nggak pas, jadi iya, betul, Mas. Secangkir teh aja ya Mas. Ya makasih Adi. Mas Adi pengertian banget ya. Begitu saya menolak susu langsung disediakan teh. Saya juga tadi mikir, ya kan? Mas Adi kok belum bikin loh. Wah ya. Padahal biasanya yo susu tak tahu. Buka wati. Oke, terima kasih buat Mbak Febrika, Mbak Septi, terus buat siapa lagi yang udah gabung, buat Glenn, buat Yaya juga, thank you. Terus buat siapa lagi ya, Aldo, terima kasih. Atau mungkin Anda ingin bertanya nih yang sekarang ini lewat IG, boleh kok Anda berpartisipasi pastinya ya. Nggak cuma telepon ataupun SMS WhatsApp aja, kita masih membuka kesempatan pastinya. Nah, itu masih. Bapak-bapak tadi banyak juga ya. Bapak? Mas Aldo, iya. Mas Glenn, Mas gitu. Glenn, ya, Mas Yayat, silakan. Bapak mau tanya apa? Boleh, karena kita nggak cuma masalah nih, biasanya kalau wanita biasalah, kamu sih gini, padahal bisa juga kan dok? Iya. Pria. Harusnya gitu. Harus pegang kaca nih, aku berarti. Aku nunjuk gini padahal lebih banyak yang kena kita, loh. Iya tak dok? Oh iya. Nah, oke. Benar, kita ada lagi dari Mbak Ina di Purworejo. Selamat pagi dokter, sehat dok. Mbak Vivi juga selamat pagi. Bener gak sih dokter kalau kita lagi datang bulan gak boleh ngapain lagi nih? Tadi udah dijawab ya. Gak boleh minum es, takutnya berhenti gitu. Monggo dokter. Itu juga mitos ya, lagi ya. Banyak mitos jadi, gitu aja. Iya, jadi air juga tidak ada kaitannya apapun ya. Air tidak mengandung obat-obatan apapun ya. Tapi ini kan ngomongnya air es ya. Apa dingin. Esnya membekukan darah jadi nggak ngalir. Waduh, sampai segitunya ya. Kalau es batu malah bagus buat wajah dok. Iya. Iya kan. Terus yang terkait dengan es itu juga gini. Ibu hamil nggak boleh minum es, nanti bayinya kegedean. Loh, emang kapan sih orang bisa gemuk hanya karena air es? Ngaruhi janin maksudnya? Iya, janinnya jadi gede gitu loh. Gitu. Tapi ternyata mitos itu terbentuk sebetulnya karena salah kaprah mengartikan. Sebenarnya bukan air esnya atau esnya itu bukan, tapi es teh,
es dawet, gulanya, es campur gulanya. Nah, gulanya. Kebetulan yang berupa es itu kan memang yang enak-enak yang mengandung gula, manis-manis itu loh. Jadi manisnya yang membuat bayinya tambah cepat gede, bukan esnya ya. Tapi saya pernah dengar dok, bayi saya kecil, coba minum aja es krim. Itu benar ya dok? Es krim isinya apa coba? Gula. Susu, gula, karbohidrat. Wah itu cepat. Berarti fakta dok. Ya memang paling gampang es krim kalau memang itu pengen gemuk ya, karena kandungannya itu kan betul-betul komplit ya, ada susu, ada gula gitu ya, makanya beli es krim beruntung di sini. Haris. Karena takutnya kalau ibu muda ini kok harusnya ukuran hamil segini, ukurannya harus segini, harus segini. Mempercepatnya dengan es krim gitu ya. Boleh berarti diizinkan ya dok ya. Boleh endorse berarti ya. Es krim di. Pagi, selamat pagi buat NN, ibu muda dari Purworejo. Mau tanya dokter tentang bayi kuning. Kenapa hal ini bisa terjadi dan penyebabnya apa? Apa gejalanya bisa kita ketahui dok? Terima kasih, maaf melenceng dari obrolan yang pertama. Nggak apa-apa, karena kita obrolan pertama tuh hanya menyapa Anda. Gitu ya dok ya. Monggo dok. Ya, jadi sebetulnya ini lebih lengkap lagi penjelasannya oleh dokter spesialis anak ya. Dialog spesialis anak sudah lama nggak ada ya. Iya. Dulu dokter Nurul Hadi kalau nggak salah, nanti tak bilangin dia biar jelasin masalah bayi kuning. Tapi sekilas untuk bayi kuning memang ini bisa saya jelaskan, tapi ya tidak selengkap dokter ahlinya ya. Spill dikit ya dok ya. Spill dikit ya. Jadi bayi baru lahir itu memang rentan terhadap masalah-masalah, salah satunya adalah bayi kuning. Nah kuning itu biasanya terjadi bila mana bilirubin yang dihasilkan oleh liver itu terlalu tinggi. Ya terlalu tinggi. Dan ini kenapa terjadi? Itu kebanyakan biasanya bayi-bayi yang bermasalah yang mengalami hal demikian. Kenapa? Karena di mana livernya ini belum siap melakukan metabolisme sehingga bilirubinnya akan naik ya. Contoh misalnya bayi belum cukup bulan, itu sering terjadi, atau mungkin bayi yang mengalami penyakit-penyakit tertentu. Misalnya bayi baru lahir terkena infeksi, itu pun juga kaitannya dengan liver yang jelas sehingga menimbulkan kuning. Nah, kalau sudah kuning itu biasanya perlu terapi, yaitu fototerapi untuk mempercepat hilangnya kuningnya itu. Kalau didelok kan nggak enak juga toh, kuning gitu kan. Tapi sebetulnya kalau memang angka bilirubinnya turun, itu diikuti dengan kuningnya juga turun. Jadi seperti itu terapinya. Jadi tidak semuanya kuning itu berbahaya ya, tapi harus waspada karena ini bisa terkait terhadap masalah atau kelainan tertentu pada bayi baru lahir. Gitu. Berarti kapan itu dok bayi kuning itu perlu penanganan medis dok? Jadi kalau memang bilirubinnya udah naik di atas normal ya, itu biasanya dokter-dokter anak yang memberikan terapi ya. Tapi kausa atau penyebab yang utamanya itu harus diketahui kuningnya itu karena apa gitu loh. Belum tentu kuningnya memang murni dari livernya, mungkin karena penyakit lain juga bisa. Saya pernah dengar kalau bayi kuning biasanya benar nggak sih dok dijemur, dipipih itu dijemur gitu, ya fototerapi namanya. Dijemur pakai sinar ultraviolet, bahkan kan ada ultraviolet itu kan yang bikin pakai neon ultraviolet, itu ada alat khusus memang menyerupai sinar matahari. Jadi itu mempercepat hilangnya kuningnya tadi. Baik, pokoknya buat ibu muda Mbak NN, terima kasih yang ada di Purworejo. Pokoknya tetap semangat aja ya. Kalaupun mungkin bayi Anda mengalami ini, semoga bisa terselesaikan dengan baik, sehat ya. Sebelumnya saya ingin sapa dulu Dokter Ika yang gabung bersama kita dok. Dokter Ika. Dokter Ika. Mami Shiva, terima kasih Dokter Ika udah gabung bersama kami di sini. Thank you, udah selalu setia terus bersama Irama FM. Ini selalu setia banget nih. Kalau saya siaran campur sari juga. Dokter Ika SPKJ. Iya. Oh, itu teman saya. Selamat datang Dokter Ika. Sudah saya lambaikan tangan. Oke, dokter ada yang tanya lagi dari Mbak S, mau tanya dok, kenapa ya sebelum melakukan USG harus tahan pipis? Padahal jujur saya sudah pingin banget ke belakang dok. Terima kasih. Ya, pada kondisi tertentu memang harus menahan pipis. Kenapa? Biasanya USG yang untuk mengetahui kelainan-kelainan pada rahim dan sekitarnya. Tapi ini dalam kondisi tidak hamil. Tapi kalau saya, misalnya ibu hamil, semuanya ya, itu tidak perlu nahan pipis. Tapi kalau yang nahan pipis itu biasanya USG kandungan yang memerlukan misalnya dia dalam kondisi tidak hamil. Artinya kan rahimnya kecil.
Kita tahu bahwa rahimnya kecil, belum rahim yang nanti posisinya bengkok ke belakang itu ya. Itu tambah susah lagi. USG tidak bisa mencapai sampai situ. Nah, di sini diperlukan tampilan atau visualisasi dari USG yang menampilkan batas dari rahim tersebut sehingga rahimnya akan kelihatan jelas. Nah, batas dari rahim yang di bagian depan yaitu kandung kemih. Jadi kandung kemihnya itu diisi supaya rahim di belakangnya jadi kelihatan. Nah, itu makanya banyak orang bertanya-tanya, ngopo sih ndak kok nahan pipis. Nah, justru pipisnya jenengan itu nanti akan memperjelas visualisasi dari organ reproduksi itu. Makanya itu dilakukan bila mana dalam kondisi tidak hamil dan untuk mengetahui kondisi dari rahim itu. Jadi biasanya lebih jelas gitu ya. Gitu ya Mbak, pencerahannya udah jelas banget dari Dokter Derajat ya. Ada lagi yang udah ikutan gabung, alhamdulillah. Ada mas-mas yang masuk. Tapi dengan nama samaran boleh? Boleh. Izin mesti. Dari Mas Ek yang ada di Purworejo aja Mbak, mau tanya dokter pagi, kesuburan pria dilihat dari mana ya dok? Dan apa aja yang bisa mengganggu kesuburan pria? Kalau wanita kan tahu kesuburannya terlihat ya dok ya. Kalau pria bagaimana dokter? Matur nuwun. Iya. Ya ini penting ya, ini pertanyaan yang bagus sekaligus pencerahan kepada pria-pria yang lain ya. Baik yang ya terutama yang sudah menikah. Jadi biasanya nanti kalau sudah menikah kok istrinya kok gak hamil-hamil. Silahkan ya bapak-bapak yang sudah punya istri, istrinya gak hamil sudah 1 tahun, padahal sudah kumpul satu rumah, sudah melakukan hubungan suami istri teratur 1 tahun kok gak isi-isi nih istrinya. Maka bapak-bapak tersebut wajib mencurigai diri sendiri, udah itu aja. Curiga, aku ini subur ayo, nah gitu. Bukan mencurigai istrinya. Kan kebanyakan mesti kowe iki. Nah, gitu kan. Terus kebetulan juga mitosnya kan selama ini bahwa kalau si wanita tidak hamil-hamil itu kebanyakan justru si wanita itu juga merasa dirinya nggak normal, padahal belum tentu loh. Kan ada suaminya yang menghamili juga. Mestinya dia kan juga bisa menjadi kausa atau penyebab kan. Nah inilah bapak-bapak yang sudah setahun nikah kok istrinya nggak hamil, silahkan memeriksakan spermanya atau air maninya ya. Nah ini terkait dengan pertanyaan Mas X tadi. Yo jelas wegah nyebut ke jeneng no, nah kok ke kesuburan no. Tapi nggak apa-apa nek konangan koncone. Jadi itu Mas X ya. Dimanapun berada kan banyak Mas X yang lain. Ya ini mewakili nih. Jadi kesuburan jenengan itu dinilai hanya dengan modalkan sangat mudah yaitu air mani aja. Air mani dikeluarin, dilihat di bawah mikroskop akan ketahuan semuanya. Selama ini kan kadang-kadang pasangan suami istri kan ada yang kemarin ada yang datang sudah 6 tahun menikah baru periksa sekarang Bu, Pak, ngapain aja 6 tahun ini? Ya belum aja. Ini bapaknya pengen alternatif dulu ke dukun herbal dan sebagainya. Bu, Pak, padahal gampang Yang pertama kali diperiksa ya coba bapaknya. Mudah kok. Modalnya cuma air mani diperiksa di bawah mikroskop. Opo angele kan. Ngeluarinya juga gampang. Melihatnya juga gampang. Ahlinya ada gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan kapan aja. Yang penting syaratnya kalau periksa sperma adalah 3 hari sebelum pemeriksaan. Air sperma itu jangan keluar, artinya jangan habis hubungan terus periksa nanti hasilnya tidak mewakili normalnya dia gitu loh. Jadi seperti itu ya bapak-bapak. Jadi kesuburan pria itu bisa dan mudah dilakukan dengan melihat memeriksakan satu di bawah mikroskop tadi nanti akan ketahuan jumlah dari sel sperma tiap milimeter persegi. Biasanya minimal ya 15 juta. Kaget Mbak Vivi. Banyak. 1 mili sak mini. Lah kok iki ono 15 juta ya umpek-umpekan berarti ya. Padahal kenyataannya memang begitu. Jadi ukuran dari sel sperma itu sangat-sangat kecil. Jadi misalnya dikumpulkan 15 juta dalam 1 mili ya cukup gitu loh. Ya memang gitu. Makanya begitu kita tahu bahwa jumlahnya sangat banyak, begitu dia sedikit akan ketahuan. Apalagi kalau jumlah spermanya cuma 1 juta gitu ya, atau bahkan ada yang 0 lah. Itu kebangetan banget. Jadi
Jadi begitu banyaknya sperma itu sampai isinya nggak hamil ya kebangetan ya, berarti ada masalah lain. Tapi masalah lain tuh bukan hanya dari jumlah ya Mbak. Sperma itu ada hal lain yang perlu dinilai, yaitu motilitas. Jadi 15 juta itu masing-masing individu spermanya yang bentuknya kayak kecebong ya, mesti Mas Adios ngerti ya. Kecebong itu gerakannya itu dinilai. Harus cepat atau enggak gitu ya? Okay. Kalau kelemak 15 juta itu kelemak semua. Ya sama aja. Banyak jumlahnya tetap nggak bisa menghamili karena apa? Motilitas itu dimaksudkan untuk sebagai power dari sel sperma supaya mencapai lokasi sel telur yang akan dibuahi. Gitu ya. Loh, kenapa Dok kok harus dicari? Ya iya, kan sel telur itu kan letaknya jauh di saluran tuba. Ya sebenarnya nggak jauh sih. Jarak antara sel sperma yang sudah ditumpahkan di dalam vagina sampai ke sel telur itu paling ya sepanjang dari rahim itu. Yo kira-kira ya paling jauh 7 cm lah. Kan nggak jauh. Tapi perjuangan sel yang kecil itu kan masih harus melewati mulut rahim, lorong rahim, kemudian lorongnya rahim itu sendiri, duk-duk-duk, jadi harus aktif ya. Terus kemudian dia masuk ke lubang saluran tuba. Nah nanti ketemu di situ angsenanya. Nah terus begitu sudah ketemu masih ada perjuangan yang dilakukan dari sel sperma. Apa Mbak Evi? Apa Mbak Vivi? Jadi menembus. Menembus. Jadi bayangin aja sel telur. Saya sama Mas Adi sambil mendengarkan dokter. Jadi sel telur itu kan bulat tuh dan ada lapisannya kayak bola ya. Bayangin aja bal voli gitu ya. Nah itu begitu sel sperma nempel, itu nggak cuma nempel di permukaannya tuh, harus nembus ke intinya, menembus jantungnya, jus gitu ya. Nah sel telur yang harus ditembus itu berarti memerlukan apa Mbak? Kualitas misalnya gerakan yang gesit juga Dok. Kita mau apa ya, perlu alat jarum apa itu, makanya sel sperma itu harus mempunyai bentuk, wujud atau morfologi yang sempurna yang ujungnya itu lancip. Sehingga begitu ketemu ya ini gerakannya udah aktif nih. Tapi kalau dia nggak punya senjata, istilahnya kepalanya itu nggak sempurna ya morfologinya, dia nggak mampu untuk menembus dari sel telurnya. Percuma juga nyampe tempatnya tapi nggak bisa membuahi. Udah capek malah ya Dok ya. Sehingga apa? Sehingga selain motilitas tadi, maka morfologinya ini penting banget. Jadi morfologi juga dinilai. Nah, kalau jumlah sperma yang morfologinya bagus itu nggak banyak-banyak sih tuntutannya, hanya 4% minimal. Jadi kalau dia punya 10% alhamdulillah. Tapi kalau di bawah 4% itu juga menurunkan kesuburan pria. Oke. Dari penjelasan dari awal tadi kan jadi aduh. Saking semangatnya. Semangatnya saya sama Mas Adi mendengarkan benar-benar serius nih Dok, maksudnya Dok. Ya, saya tahu kan Mas Adi kan juga pria ya. Mungkin wah ini aku bisa gitu ya. Sejati dia. Aku tersangkut gitu. Jadi kita rangkum ya. Jadi kesuburan pria ya Mas X itu dinilai dari jumlahnya sel sperma, kedua motilitas atau gerakannya, ketiga morfologinya. Itu tiga-tiganya penting. Jadi kalau 3 parameter tadi itu masing-masing jumlahnya ya mungkin salah satu atau semuanya di bawah normal, itu juga akan mempengaruhi proses kehamilan pada istri. Gitu. Dok. Jadi tidak sesederhana itu ming banyu tok. Kan misalnya orang awam tuh gitu tuh mesti nilainya, Dok suami saya itu air maninya tuh ya kental loh Dok. Emangnya kental tapi isinya kotong ya sama aja. Jadi orang awam melihatnya tuh kalau kental itu berarti bagus itu ya, padahal tidak. Jadi wujud sperma itu sebetulnya tuh hanya sebagai cairan pembawa aja, kental, encer. Yang penting isinya. Gitu. Baik Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Dok, menindaklanjuti dari pertanyaan Mas X gitu. Terakhir soalnya terus melewat waktu. Enggak dokter kan tadi mulainya juga mundur. Kualitas dari sperma ini juga harus dipertanyakan juga Dok. Iya, jadi bagi yang tadi saya bilang ya, sebetulnya cukup sederhana kalau mau screening atau mengetahui sakjane pernikahan ini kenapa sih kok nggak hamil-hamil.
yang laki-laki itu periksa dulu kan gampang. Kenapa saya bilang laki-laki dulu? Karena pemeriksaan sperma itu relatif bukan merupakan pemeriksaan yang invasif. Invasif tuh yang perlu alat-alat, repot ya. Ini hanya mengeluarkan sperma, dilihat udah ada itu. Karena tidak sedikit ya Mbak Vivi bahwa kemandulan atau tidak hamilnya si istri ini sperma suami itu 0. Jadi begitu sudah tahun kelima menginjak baru periksa. Nah, ketahuan ini loh Pak, penyebabnya sperma jenengan ini 0, nggak ada isi benihnya. Wah, langsung gitu, sepertinya pandangan kosong gitu kan, seperti nggak punya masa depan. Jangan menyerah dulu, karena sperma 0 ini bukan berarti jenengan nggak punya benih tapi terjadi hambatan. Jadi ada pabrik ya, Buah Zakar itu pabriknya, ada salurannya buntu. Nah, itu menyebabkan spermanya 0. Saluran tersumbat berarti dok? Iya. Oke. Gitu ya. Baik dok, ini kayaknya ada yang masuk lewat IG. Saya baca aja ya dok ya. Boleh. Kasihan dok, udah gabung. Mas Prasetyo, terima kasih. Saya harus kesini. Mas Prasetyo, terima kasih. Terus Mas Teo juga terima kasih. Ada lagi yang bertanya, ini dari Andista. Dokter, jika ada riwayat varikol, apa dok ini? Varikokel. Berpengaruh ke sperma dokter? Iya Mbak Andista, asisten saya. Varikokel apa itu dok? Gimana dok nih dok? Jadi varikokel itu salah satu kelainan pada buah zakar ya, skrotum. Ya, jadi gini. Jadi sebetulnya saya jelaskan sedikit mengenai organ reproduksi pria, nggak apa ya? Bukan hal yang tabu lagi ya, karena ini ilmu ya. Jadi tadi kan saya singgung mengenai pabrik dari sperma, yaitu buah zakar ya. Bagi ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah menikah pasti sudah tahu ya buah zakar itu seperti apa. Jadi ada seperti buah gitu ya. Nah, di situ ada salurannya, tadi saya sudah bilang. Nah, buah zakar ini sebagai pabrik dari sperma ini mempunyai sifat yang sensitif juga mbak. Kalau terganggu sedikit, maka dia pun juga akan terganggu produksinya. Contoh yang paling sederhana adalah suhu. Nah, suhu tubuh, suhu di mana lingkungan ya, itu kalau misalnya suhu terlalu panas, maka dia tidak akan bisa memproduksi sperma. Contoh misalnya, kan ada nih kelainan pada pertumbuhan pria ya, buah zakarnya nggak turun. Nah, kalau itu otomatis jadi mandul karena dia tidak bisa memproduksi sperma. Kenapa enggak? Karena sperma buah zakar ini harus turun dari tubuhnya. Jadi pada saat pembentukan organ reproduksi pria itu awalnya buah zakar itu kan di dalam tubuh. Dia harus turun pada usia tertentu. Nah, kenapa dia harus turun? Karena dia harus sama dengan suhu sekitar. Kalau buah zakarnya masih di dalam tubuh, suhunya berapa? Paling enggak 36, 37 itu sangat tinggi. Makanya buah zakar itu walaupun sudah di luar, jangan berada di lingkungan yang sangat panas ya. Contoh misalnya pekerjaannya sebagai driver gitu ya. Driver itu loh Mas Adi, yang angkot yang mesinnya ada di bawah jok itu. Umop ya itu, Mas ya? Iya, umop. Jadinya mateng nanti. Betul. Itu salah satu kendala, yaitu suhu. Suhu aja kalau tidak sesuai maka tidak bisa produksi dan merusak sel spermanya. Nah, kita kembali ke pertanyaan Mbak Andista mengenai varikokel. Jadi varikokel itu adanya cairan yang ada di buah zakar dan itu tidak hilang dengan sendirinya. Dia akan berada di situ. Nah, cairan itu bisa menjadi suatu penghambat, Mbak. Bisa menekan bagian-bagian buah zakar itu termasuk salurannya. Makanya tidak sedikit kalau ada varikokel di situ, maka tidak spermanya tidak sampai ke atas. Jadi haruskah dibedah itu, Dok? Harus. Jadi, kenapa timbul suatu varikokel? Varikokel itu bisa timbul bisa karena infeksi, bisa karena trauma. Kalau karena infeksi, misalnya dulu pernah mengalami infeksi virus gitu ya, sehingga timbul cairan di situ. Atau mungkin trauma, misalnya main sepak bola nih ya ketendang gitu ya. Ketendang akhirnya timbul hematom itu ada darah di situ, dan darah itu kan suatu cairan, itu tidak bisa keserap sempurna. Kalau kita ada darah beku di bawah kulit kan gampang hilangnya, tapi kalau di situ itu tidak mudah dan itu bisa membuat sumbatan di dalam buah zakarnya itu.
Nah itu harus dibedah, dikeluarin itu varikokelnya atau hidrokelnya, baru lancar. Jadi varikokel bisa menimbulkan mandul ya, atau produksi sperma yang tidak optimal. Oke, sudah terjawabkan. Terima kasih. Ini ilmu juga pastinya, ilmu baru buat pendengar Irama. Buat pendengar, tapi ilmunya lama sih. Karena kita jarang bahas ini soalnya. Iya, jadi penyebab ketidaksuburan pria itu memang dari dulu itu varikokel, infeksi, gangguan hormon kayak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Anista. Terima kasih juga buat Mbak Nisa. Ibu Mutia juga gabung bersama kami di sini. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sehat, sukses terus pastinya. Dok, sayang sekali obrolan kita sampai sini aja, dokter. Mungkin ada closing statement yang akan disampaikan kepada pendengar dan pendengar pemirsa lewat IG. Monggo, Dok. Oh ya, closing statement ya, memang sudah jam 9 ya, berarti siaran kita 1 jam. Closing statement ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya, terima kasih pertanyaannya, bisa mencerahkan gak cuma yang menanyakan, tapi juga yang penting yang lain-lain juga semakin luas wawasannya, mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui, dan mungkin menjadi masalah juga di masing-masing pendengar dan pemirsa ya. Closing statement saya ya sebetulnya kita membahas kan berdasarkan pertanyaan ya. Saya harapkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang semakin memperluas apa yang harusnya kita sharing, sehingga kita akan lebih jelas mengenai masalah-masalah yang sebelumnya, yang tadi kata Mbak Vivi, wah ini ilmu baru nih. Memang ya banyak yang belum pernah kita bahas dan akhirnya kita bahas berdasarkan pertanyaan itu. Makanya terima kasih, semoga nanti bisa ketemu lagi dan kita bisa membahas masalah-masalah yang baru. Dan bagi pemirsa jangan malu-malu, apapun masalahnya diungkapkan aja, pakai inisial boleh. Master X boleh, Y boleh, Z boleh ya. Itu aja. Ya mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk dialog hari ini selain secara ilmiah semuanya ya Mbak Vivi ya. Iya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Derajat yang udah memberikan banyak sekali informasi ilmu pastinya buat kita pendengar Irama FM. Thank you yang udah gabung di 027531446, SMS-nya 081392696815 dan pastinya lewat IG-nya Irama FM Purworejo. Terima kasih sekali lagi. Besok bisa ketemu lagi hari Sabtu insyaallah dari jam 8 sampai selesai hanya di 88,5 Irama FM Purworejo. Purworejo untuk Indonesia.